Pagi itu, langit Banten tampak kelabu seolah ikut merasakan beban di dada Nuraini. Di sudut rumah panggung yang rapuh, ia duduk memeluk lutut, menatap koper usang yang menjadi saksi keputusan terberat dalam hidupnya. Bukan mimpi yang ia bawa ke negeri Arab, melainkan keberanian untuk menelan perih demi keluarga yang kian terjepit kebutuhan. Ibunya berdiri di ambang pintu, tangan renta itu gemetar menahan tangis. Setiap helaan napas terasa seperti perpisahan yang dipercepat oleh takdir. Nuraini tahu, keberangkatannya bukan sekadar perjalanan kerja, tetapi pertaruhan rasa rindu yang mungkin tak terbayar oleh waktu. Sejak ayahnya wafat, hidup mereka berubah menjadi deret hitungan utang dan doa yang seringkali berujung sunyi. Nuraini, anak sulung yang tak sempat mengejar mimpi, memilih menyingkirkan keinginannya sendiri. Ia menandatangani kontrak kerja dengan hati bergetar, menyadari bahwa satu langkah ini bisa mengubah segalanya, atau justru merenggutnya. Di terminal keberangkatan, suara pengumuman bercampur isak tangis keluarga lain yang bernasib serupa. Wajah-wajah tegar palsu berjejer, menyembunyikan ketakutan yang sama. Nuraini menggenggam kalung kecil pemberian ibunya, satu-satunya pelindung yang ia percaya saat jarak mulai memisahkan. Ketika bas mulai bergerak, tangisan ibunya pecah tanpa bisa ditahan. Nuraini menoleh, berusaha mengukir wajah itu dalam ingatan, takut jika waktu akan mengikisnya. Tangannya melambai, namun dadanya seolah diremas oleh perasaan bersalah yang tak terucap. Dalam perjalanan menuju bandara, bayangan rumah mewah tempat ia akan bekerja terus berkelebat. Cerita-cerita tentang majikan keras dan negeri asing yang dingin terhadap pekerja migran menari di kepalanya. Namun ia menguatkan diri, meyakinkan bahwa pengorbanan ini akan menjadi jalan keluar. Pesawat yang ia tumpangi mengudara, memisahkan tanah kelahiran dari masa depan yang belum bernama. Dari balik jendela, Nuraini menatap awan, bertanya dalam hati apakah langit Arab akan sekejam kabar yang sering ia dengar. Doanya lirih, meminta kekuatan agar tak runtuh sebelum waktunya. Babak baru pun dimulai, tanpa janji manis selain harapan. Nuraini tak tahu bahwa langkah penuh air mata ini akan menyeretnya ke takdir yang sama sekali tak pernah ia bayangkan. Takdir yang kelak mengguncang batas status, kehormatan, dan cinta. Kaki Nuraini menginjak lantai marmer rumah itu dengan jantung berdegup tak beraturan. Bangunan megah berwarna gading menjulang seperti dunia lain yang asing dan dingin. Setiap sudutnya berkilau, namun justru membuatnya merasa kecil, seolah keberadaannya hanyalah bayangan yang tak boleh terlihat. Sang majikan, Syekh Khalid, menyambutnya dengan tatapan tajam penuh wibawa. Suaranya berat, datar, dan syarat aturan. Tidak ada senyum, hanya daftar kewajiban yang harus dipatuhi tanpa bantahan. Sejak detik itu, Nuraini sadar bahwa hidupnya di rumah ini akan diikat oleh disiplin yang keras. Hari-harinya dipenuhi pekerjaan tanpa jeda, dari membersihkan aula luas hingga melayani kebutuhan keluarga besar yang tak pernah sepi. Tubuhnya lelah, namun hatinya lebih letih karena rindu yang tak sempat ia ungkapkan. Setiap malam, ia menahan tangis di kamar kecil dekat dapur, ditemani sunyi dan doa yang berulang. Para pelayan lain memandangnya dengan campur aduk, ada simpati, ada pula kecemburuan. Nuraini memilih diam, bekerja dengan kepala tertunduk. Ia tahu, satu kesalahan kecil bisa berujung pada pemulangan yang memalukan, bahkan tanpa hak apapun. Suatu sore, saat ia membersihkan taman belakang, seorang pria muda melintas dengan langkah tenang. Wajahnya teduh, sorot matanya berbeda dari penghuni rumah lainnya. Itulah Faris, putra sulung sang majikan. Nuraini menunduk cepat, menjaga batas yang tak tertulis. Namun Faris berhenti sejenak, mengucapkan terima kasih dengan bahasa yang sopan. Kata sederhana itu terasa mengejutkan, seolah menabrak tembok dingin yang selama ini mengurung Nuraini. Ia menjawab lirih, jantungnya berdetak lebih cepat dari seharusnya. Sejak pertemuan singkat itu, Nuraini sering merasakan kehadiran Faris dari kejauhan. Tidak ada percakapan panjang, hanya tatapan singkat yang syarat rasa ingin tahu. Ia berusaha mengabaikannya, meyakinkan diri bahwa perasaan adalah kemewahan yang tak boleh dimiliki seorang TKW. Di balik dinding megah istana pasir itu, takdir mulai bergerak pelan. Nuraini belum menyadari bahwa rumah yang ia anggap penjara akan menjadi panggung ujian terberat dalam hidupnya, tempat di mana air mata, harga diri, dan cinta perlahan saling bertabrakan. Hari-hari berlalu dengan ritme yang menekan, namun kehadiran Faris perlahan mengusik ketenangan semu Nuraini. Ia sering melihat pria itu melintas di lorong-lorong rumah dengan buku di tangan,
seolah membawa dunia lain yang tak pernah disentuh para pelayan. Setiap kali itu terjadi, Nuraini menunduk lebih dalam, berusaha menyingkirkan rasa yang tak seharusnya tumbuh. Suatu pagi, Nuraini tak sengaja menjatuhkan nampan di dekat ruang kerja Faris. Suara dentingnya memecah kesunyian, membuat wajahnya pucat oleh takut. Ia berlutut tergesa, memunguti pecahan dengan tangan gemetar, siap menerima teguran yang mungkin menyakitkan. Alih-alih amarah, Faris justru membantu mengumpulkan sisa kaca itu. Gerakannya tenang, suaranya rendah namun hangat, meminta Nuraini berhati-hati agar tidak terluka. Momen singkat tersebut membuat waktu seolah berhenti, meninggalkan kebingungan di hati Nuraini. Sejak kejadian itu, Faris kerap menanyakan kabarnya dengan jarak yang tetap terjaga. Tidak ada sikap berlebihan, hanya perhatian sederhana yang terasa langka. Nuraini mencoba membalas seperlunya, menahan diri agar tak melampaui batas yang telah digariskan. Namun bisikan mulai berembus di antara para pelayan. Tatapan curiga mengikuti setiap langkah Nuraini, seakan kebaikan Faris adalah kesalahan yang harus dibayar. Ia menyadari bahwa satu percakapan saja bisa berubah menjadi fitnah yang kejam. Di malam hari, Nuraini duduk di kamarnya yang sempit, menatap langit-langit dengan dada sesak. Ia mempertanyakan perasaannya sendiri, takut jika kelembutan itu hanyalah ujian yang akan menjerumuskannya. Doanya semakin panjang, meminta hati yang kuat dan pikiran yang jernih. Sementara itu, Faris mulai merasakan pergulatan batin yang tak pernah ia kenal sebelumnya. Dalam diri pria itu, tumbuh rasa hormat yang perlahan berubah menjadi ketertarikan yang dalam. Ia tahu, langkah sekecil apapun bisa mengguncang nama baik keluarga. Tatapan yang awalnya biasa kini menjadi sumber kegelisahan. Di antara dinding rumah megah itu, dua hati mulai berjalan di tepi jurang tak kasat mata, menanti apakah takdir akan memisahkan atau justru mempertemukan mereka dengan cara yang menyakitkan. Perubahan kecil dalam sikap Faris tak luput dari pengamatan mata-mata yang haus cerita. Setiap sapaan singkat dan tatapan sekilas segera dipelintir menjadi kabar yang menyudutkan. Nuraini merasakan hawa rumah itu berubah, lebih dingin dari sebelumnya, seolah setiap sudut menyimpan tudingan. Para pelayan mulai menjaga jarak, bisikan mereka seperti jarum yang menusuk punggung. Nama Nuraini disebut pelan namun penuh prasangka, seakan ia sengaja memikat perhatian putra majikan. Ia memilih bungkam, bekerja lebih keras, berharap kejujuran mampu mematahkan dugaan yang tak beralas. Suatu sore, pengawas rumah memanggil Nuraini ke ruang depan. Tatapannya tajam, pertanyaannya menusuk, menyinggung kedekatannya dengan Faris. Nuraini menjawab dengan suara tertahan, menegaskan bahwa ia hanya menjalankan tugas tanpa niat lain. Meski demikian, kecurigaan telah terlanjur berakar. Kesalahan kecil yang dulu diabaikan kini diperbesar. Wajah Nuraini sering pucat, tangannya gemetar setiap kali mendengar langkah berat mendekat, takut jika itu pertanda akhir dari pekerjaannya. Faris pun merasakan jarak yang dipaksakan. Ia melihat Nuraini menghindar, menunduk lebih lama, seakan keberadaannya menjadi beban. Hatinya teriris, namun ia tak berdaya menghadapi aturan tak tertulis yang menjerat. Di balik pintu tertutup, Syekh Khalid mulai mendengar desas-desus yang mengusik kehormatannya. Amarah perlahan membara, meski belum terucap. Bagi keluarga terpandang, kabar semacam itu adalah noda yang tak boleh dibiarkan. Malam kembali menjadi saksi air mata Nuraini. Ia menangis tanpa suara, memeluk kalung kecil yang kini terasa berat. Dalam kesendirian, ia bertanya pada Tuhan mengapa ketulusan justru menghadirkan luka. Bisik-bisik itu belum mencapai puncaknya, namun Nuraini tahu badai besar sedang mengintai. Di rumah megah tersebut, kebenaran dan fitnah mulai beradu, menunggu saat untuk meledak dan menyeret semua orang ke dalamnya. Tekanan yang kian menyesakkan membuat Faris tak mampu lagi berpura-pura. Setiap langkah Nuraini yang menjauh justru menegaskan perasaannya sendiri. Di tengah badai fitnah, ia sadar bahwa diam hanya akan memperpanjang luka bagi perempuan yang tak bersalah itu. Kesempatan datang saat sore lengang di taman belakang, tempat Nuraini biasa menyelesaikan tugas terakhirnya. Faris menghampiri dengan hati berdebar, menjaga jarak sebagaimana mestinya. Suaranya lirih namun tegas, meminta waktu sejenak untuk berbicara. Nuraini gemetar mendengar panggilan itu. Ketakutan akan kesalahpahaman membuatnya ingin menolak, tetapi rasa hormat menahannya. Ia berdiri dengan kepala tertunduk, siap menerima apapun yang akan diucapkan. Dengan napas tertahan, Faris mengungkapkan niatnya secara jujur. Bukan rayuan, bukan janji kosong,
melainkan keinginan untuk menikahi Nuraini secara terhormat. Kata-kata itu mengguncang dunia Nuraini, membuat kakinya nyaris tak sanggup menopang tubuh. Pikiran Nuraini berputar liar, ia melihat jurang perbedaan yang menganga, status, budaya, dan pandangan masyarakat. Dengan suara bergetar, ia menolak halus, merasa dirinya tak layak menginjakkan kaki di ranah keluarga besar itu. Namun Faris tak mundur, ia menyatakan kesiapannya menghadapi apapun demi niat suci tersebut. Baginya, martabat tidak ditentukan asal-usul, melainkan akhlak dan ketulusan yang telah ia saksikan sendiri. Percakapan itu berakhir tanpa kesepakatan. Nuraini pergi dengan langkah gontai, air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Ia tahu, pengakuan itu akan menjadi api yang membakar abis sisa ketenangan. Di kejauhan, Faris berdiri mematung, menyadari bahwa satu langkah berani telah diambil. Ia belum tahu, niat yang lahir dari ketulusan ini akan mengguncang keluarganya dan membawa konsekuensi yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Kabar tentang niat Faris akhirnya menembus dinding tebal rumah itu. Seorang pelayan yang iri menyampaikannya dengan bumbu berlebihan, hingga terdengar seperti skandal memalukan. Dalam sekejap, ketenangan istana pasir runtuh oleh amarah yang tertahan lama. Syekh Khalid memanggil Faris ke ruang utama dengan wajah membatu. Suaranya meledak, menuduh putranya mencoreng kehormatan keluarga. Baginya, lamaran kepada seorang TKW adalah tamparan keras bagi martabat dan garis keturunan yang dijunjung tinggi. Faris mencoba menjelaskan dengan kepala tegak, menyampaikan niat yang bersih dan penuh tanggung jawab. Namun kata-katanya seperti menghantam tembok. Sang ayah menutup telinga, menganggap perasaan itu sebagai kesesatan yang harus dihentikan segera. Nama Nuraini disebut dengan nada merendahkan. Ia dituduh memanfaatkan kebaikan, memikat dengan kepolosan palsu. Tuduhan itu menghujam Faris, namun luka terbesar justru akan dirasakan perempuan yang tak berada di ruangan itu. Malamnya, Nuraini dipanggil menghadap. Lututnya lemas saat melangkah, matanya menunduk dalam-dalam. Tanpa diberi kesempatan membela diri, ia dihadapkan pada kemarahan yang dingin dan keputusan yang nyaris final. Syekh Khalid memerintahkan agar Nuraini bersiap dipulangkan. Tidak ada ruang untuk penjelasan, tidak pula belas kasihan. Baginya, mengusir adalah satu-satunya cara memadamkan api sebelum membesar. Air mata Nuraini jatuh membasahi lantai marmer yang dingin. Ia menerima keputusan itu dengan dada sesak, memilih diam demi menjaga harga diri. Dalam hatinya, ia merasa tak bersalah, namun tak punya kuasa untuk melawan. Di balik pintu tertutup, Faris mendengar kabar itu dengan amarah bercampur putus asa. Ia sadar, badai yang datang jauh lebih besar dari dugaan. Pilihan hidup kini berdiri di hadapannya, antara tunduk pada darah dan nama besar, atau mempertahankan niat yang telah terlanjur terucap. Pagi itu, Nuraini membereskan barang-barangnya dalam diam. Koper yang dulu mengantarnya ke negeri asing kini kembali menjadi saksi kepulangan yang pahit. Setiap lipatan pakaian terasa seperti mengunci kenangan yang belum sempat selesai. Ia menolak diantar siapapun. Bagi Nuraini, pergi dengan kepala tegak adalah satu-satunya cara menjaga martabat yang tersisa. Di lorong panjang rumah megah itu, langkahnya ringan namun hatinya remuk oleh perpisahan yang tak adil. Beberapa pelayan menatapnya dengan wajah campur aduk, ada penyesalan, ada pula rasa bersalah yang terlambat. Bisik-bisik telah berubah menjadi keheningan yang canggung. Nuraini tak menoleh, memilih menyimpan semua luka untuk dirinya sendiri. Di halaman depan, Faris akhirnya berdiri menghadangnya. Wajah pria itu pucat, matanya menyimpan pergolakan yang tak terucap. Ia meminta maaf, bukan karena niatnya, melainkan karena tak mampu melindungi Nuraini dari badai yang ia picu. Nuraini tersenyum tipis, senyum yang lebih mirip perpisahan daripada penghiburan. Ia menegaskan bahwa keputusannya pergi adalah pilihannya sendiri, bukan semata paksaan. Dengan suara lembut, ia meminta Faris berhenti merasa bersalah. Mobil yang akan mengantarnya ke bandara sudah menunggu. Saat pintu dibuka, Nuraini berhenti sejenak, menarik napas panjang. Dalam hati, ia berdoa agar langkah ini membuka jalan kebaikan, meski bukan untuk dirinya. Kepergian Nuraini meninggalkan ruang kosong yang tak terduga. Syekh Khalid menyadari rumahnya terasa berbeda, lebih sunyi, lebih berat. Perlahan, kata-kata pelayan lain tentang akhlak dan ketulusan Nuraini mulai mengetuk nuraninya. Sementara itu, Faris menatap gerbang yang menutup di belakang mobil itu dengan tekad yang mengeras. Ia tahu, perpisahan ini bukan akhir. Justru di titik kehilangan itulah,
keyakinannya menemukan bentuk yang paling tegas. Kepulangan Nuraini ke Banten disambut sunyi yang canggung. Rumah panggung itu masih sama, namun hatinya tak lagi utuh seperti saat ia berangkat. Ia kembali dengan koper ringan dan cerita berat yang tak sanggup ia ceritakan pada siapapun, kecuali ibunya yang memeluknya tanpa bertanya. Hari-hari berlalu dengan luka yang perlahan mengering. Nuraini membantu ibunya di rumah, menata ulang hidup yang sempat terhenti. Ia mencoba berdamai dengan kenyataan, meyakinkan diri bahwa apa yang terjadi di negeri pasir adalah bagian dari takdir yang harus dilepaskan. Suatu siang, suara kendaraan asing memecah ketenangan kampung. Mobil-mobil hitam berhenti di depan rumahnya, menarik perhatian warga yang berkerumun dengan rasa ingin tahu. Nuraini berdiri terpaku, firasatnya bergetar tanpa alasan yang jelas. Dari salah satu mobil, Faris turun dengan langkah mantap. Pakaian sederhananya tak menghapus wibawa yang ia bawa. Bersamanya, seorang pria parubaya yang Nuraini kenali, Syekh Khalid, berdiri dengan wajah serius, menandai perubahan besar yang tak pernah ia bayangkan. Lamaran itu disampaikan secara terbuka dan terhormat. Di hadapan keluarga dan tetua kampung, Faris menyatakan niatnya dengan suara tegas, meminta izin untuk mempersunting Nuraini. Kata-kata itu menggema, menjungkir balikan bisik-bisik yang selama ini melekat pada nama Nuraini. Air mata jatuh tanpa bisa dicegah. Nuraini menunduk, dadanya bergetar oleh rasa haru dan takut yang berkelindan. Ia tak menyangka ketulusan akan menempuh jarak sejauh ini, menembus gengsi dan kemarahan yang dulu mengusirnya. Syekh Khalid melangkah maju, menyampaikan permohonan maaf yang singkat namun berat. Ia mengakui kekeliruannya menilai manusia dari asal-usul. Ucapan itu menjadi pengakuan yang mematahkan sekat paling keras. Kampung kecil itu menjadi saksi perubahan takdir. Di tengah tatapan tak percaya dan doa yang terucap lirih, Nuraini menyadari bahwa luka tak selalu berakhir sebagai kehancuran, kadang ia menjadi pintu menuju kehidupan yang sama sekali baru. Persiapan pernikahan berlangsung tanpa gemerlap berlebihan, namun syarat makna. Nuraini ingin segalanya berjalan sederhana, seolah menegaskan bahwa cintanya tak lahir dari kemewahan. Di rumah kecil itu, kain putih dan doa-doa lirih menggantikan pesta megah yang bisa saja ia miliki. Hari akad tiba dengan langit cerah yang menenangkan. Warga kampung berkumpul, sebagian masih menyimpan tak percaya atas jalan takdir yang berbelok tajam. Nuraini duduk bersahaja, balutan busananya memantulkan keteduhan yang lahir dari perjalanan panjang penuh luka. Faris melangkah mantap menuju tempat akad. Wajahnya serius, namun sorot matanya menyimpan kelegaan. Di hadapan penghulu, ia mengucap ijab kabul dengan suara bergetar yang tegas, seolah menebus setiap rintangan yang telah mereka lewati. Saat kalimat sakral itu terucap sempurna, tangis pecah di penjuru ruangan. Ibu Nuraini memeluk anaknya dengan bahu bergetar, tak menyangka perpisahan dulu berujung pada kebahagiaan yang tak pernah ia doakan secara berani. Air mata itu bukan lagi kesedihan, melainkan syukur yang tertahan lama. Syekh Khalid menyaksikan prosesi dengan kepala tertunduk. Dalam diam, ia belajar tentang ketulusan yang tak bisa dibeli oleh harta atau nama besar. Keputusan putranya kini terasa benar, bahkan perlu, untuk menata ulang nilai yang selama ini ia genggam. Usai akad, Faris menggenggam tangan Nuraini dengan penuh hormat. Tatapan mereka bertemu, tak lagi dibatasi aturan atau prasangka. Di sana, ada janji untuk saling menjaga, bukan hanya sebagai pasangan, tetapi sebagai dua insan yang pernah terluka. Bisik-bisik kampung berubah menjadi doa yang mengalir. Mereka yang dulu memandang rendah kini menyaksikan sendiri bahwa kehormatan lahir dari sikap, bukan asal-usul. Nama Nuraini tak lagi disebut dengan kasihan, melainkan dengan hormat. Di senja hari, pasangan itu berdiri berdampingan, memandang masa depan yang terbentang tanpa kepastian namun penuh harap. Pernikahan ini bukan akhir dari ujian, melainkan awal dari kehidupan baru yang akan menuntut keteguhan lebih besar dari sebelumnya. Hari-hari pertama pernikahan dijalani Nuraini dengan langkah hati-hati. Ia memasuki dunia baru tanpa melupakan jejak luka yang membentuknya. Di sisi Faris, ia belajar bahwa cinta tak selalu riuh, kadang ia hadir sebagai ketenangan yang menuntut kesabaran. Kepindahan mereka ke negeri pasir bukanlah pawai kemenangan. Nuraini kembali, bukan sebagai pekerja, melainkan istri. Tatapan yang dulu merendahkan kini berubah menjadi pengamatan penuh uji, seolah menanti kesalahan kecil untuk mengukuhkan prasangka lama. Nuraini memilih diam yang bermakna. Ia menjaga sikap, merawat adab, dan menunaikan perannya. Tanpa menuntut pengakuan, dalam keseharian,
Keteguhan itu perlahan mematahkan dinding yang tersisa, menghadirkan hormat yang tumbuh tanpa paksaan. Faris berdiri di sisinya dengan konsisten. Ia menolak memanjakan, justru menegaskan kesetaraan. Baginya, kekuatan Nuraini adalah pijakan, bukan hiasan. Keputusan itu membuat rumah besar itu berubah ritmenya, lebih manusiawi, lebih jujur. Syekh Khalid mengamati dari kejauhan. Setiap kebaikan kecil Nuraini menorehkan kesadaran baru. Dalam satu percakapan sunyi, ia mengakui bahwa martabat keluarga justru terjaga oleh akhlak menantunya, bukan oleh garis darah semata. Kabar tentang Nuraini menyebar, melampaui dinding istana pasir. Para pekerja migran menemukan harapan pada kisahnya, bahwa kehormatan bisa diraih tanpa meninggalkan jati diri. Nuraini tak menepuk dada, ia mengulurkan tangan, mengingat dari mana ia berasal. Suatu malam, Nuraini menatap langit yang dulu ia takuti. Ia tersenyum, menyadari bahwa air mata yang jatuh di awal perjalanan telah menyiapkan ruang bagi kebahagiaan yang utuh. Luka-luka itu tak hilang, namun menjelma kekuatan. Takdir akhirnya menampakkan wajahnya yang utuh, bukan sekadar mengangkat derajat, melainkan memuliakan hati. Di antara dua budaya dan masa lalu yang berat, Nuraini berdiri tegak, membuktikan bahwa ketulusan, ketika diuji habis-habisan, akan selalu menemukan jalannya pulang.